warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih solihah dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, senyum ceria, tetap semangat belajar agama. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Namun sebelumnya semoga Allah memudahkan kita dalam belajar. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah anak-anakku, biar kalian semangat dalam belajar, Bu Aini ajak kalian bernyanyi bersama-sama. Ditirukan ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi Ayub alaihi salam, nabi yang kaya tapi dermawan, ladangnya luas ternak melimpah, suka menolong suka berderma. Nabi Ayub solih dan kaya, setan iri dengki padanya, maka seizin Allah Ta'ala setan mengambil harta bendanya. Iman Ayub tidaklah goyah meski diuji wafat anaknya, badan sakit dipenuhi luka, dijauhi diusir rakyatnya. Karena Ayub sabar dan tabah, semua ujian dilewatinya, Allah sembuhkan semua lukanya, anak dan harta kembali padanya. Nah anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana sih kisah Nabi Ayub? Mau dengar kisah Nabi Ayub? Oke, Bu Guru akan menjelaskan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Beliau tinggal di Haran beserta istri dan anak-anaknya. Nabi Ayub adalah nabi yang sangat kaya, ladangnya luas, ternaknya melimpah. Namun Nabi Ayub tidak pelit, beliau dermawan, suka menolong fakir miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Hingga 20 tahun berlalu kenikmatan yang diterima oleh Nabi Ayub. Allah kemudian memberikan ujian kepada Nabi Ayub. Apa ujiannya? Yang pertama, semua tanaman di ladang Nabi Ayub terkena hama, rusak dan mati. Tak lupa semua binatang ternak yang dimiliki oleh Nabi Ayub juga mati semua. Tapi keimanan Nabi Ayub tidaklah goyah. Beliau tetap beriman kepada Allah. Beliau tetap berdoa kepada Allah. Ujian berikutnya, Nabi Ayub diuji kembali. Putra-putrinya yang berjumlah 12 orang meninggal dunia satu persatu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Ayub sangat bersedih kehilangan putra-putrinya. Tapi Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah. Beliau tidak marah terhadap takdir yang diberikan Allah. Kemudian pada ujian berikutnya, ketika bangun tidur, Nabi Ayub mendapati semua tubuhnya penuh luka, bernanah, menjijikkan, bau, perih, gatal. Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari penyakit Nabi Ayub bukan sembuh tapi semakin parah, sehingga orang-orang takut tertular. Akhirnya mereka mengusir Nabi Ayub dari rumahnya. 18 tahun berlalu. Ujian yang diterima oleh Nabi Ayub tidak berhenti sampai di situ. Penyakit Nabi Ayub semakin parah, usia Nabi Ayub semakin tua, beribadah semakin sulit. Namun Nabi Ayub tetap menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Lalu datanglah istri beliau. Istri beliau berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai Nabi Ayub, berdoalah kepada Tuhanmu. Allah pasti akan menyembuhkan semua penyakitmu." Mendengar hal itu, Nabi Ayub marah kepada istrinya. Beliau merasa malu karena kenikmatan yang diterima oleh Nabi Ayub lebih lama dibanding musibah atau penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam.
Kemudian setelah hari itu Nabi Ayub tinggal sendirian. Hingga suatu hari datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ayub atas doa-doa yang dilantunkan oleh Nabi Ayub. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah dalam surat Shad ayat 42 yang berbunyi, hantamkanlah kakimu di tanah. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam berdiri, bangun dari tempat tidurnya, kemudian menghantamkan kakinya dan keluarlah air. Dari air itu Nabi Ayub minum dan mandi. Setelahnya Allah menyembuhkan semua penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian istrinya kembali kepada beliau. Mendengar kesembuhan Nabi Ayub, orang-orang tetangga-tetangga Nabi Ayub bergembira hingga berkunjung menjenguk Nabi Ayub sambil membawakan berbagai macam harta. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam kembali hidup dalam kecukupan. Hingga Allah kemudian memberikan nikmat kepada Nabi Ayub. Istri Nabi Ayub hamil anak kembar berkali-kali sehingga Nabi Ayub kembali mempunyai keturunan dan hidup berbahagia dengan keluarganya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, itulah kisah Nabi Ayub. Apa sih pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ayub? Pelajaran yang pertama, kita harus tetap bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan tetap bersabar jika Allah memberikan kita ujian. Kenapa? Kalau kita bersyukur, kita suka menolong orang lain, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang berlipat ganda. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan musibah, kita harus tetap bersabar dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat musibah yang diberikan kepada kita. Pelajaran yang kedua, kita harus tetap sabar saat menghadapi ujian. Kenapa? Karena ujian yang diberikan Allah pasti sesuai dengan kemampuan kita. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, kita harus tetap berdoa kepada Allah. Yakin doa yang kita panjatkan pasti Allah akan kabulkan. Yakin Allah lah yang bisa mengabulkan segala doa. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, itulah kisah Nabi Ayub dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ayub. Selanjutnya, Bu Guru akan kasih tugas kalian. Silahkan tulis di buku tulis kalian pelajaran yang bisa diambil dari Nabi Ayub yang bisa kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mudah bukan? Nah, untuk itu marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.